Selamat datang kembali di podcast Back to Campus, podcast yang diperuntukkan bagi alumni Universitas Wijayapura dalam kiprahnya di masyarakat. Podcast ini akan menggali sosok alumni mulai mereka studi di Universitas Wijayapura sampai menjadi alumni dan berkiprah di masyarakat. Harapannya dengan adanya podcast ini akan memberikan masukan, inspirasi, motivasi baik bagi mahasiswa yang sekarang ini sedang aktif berkuliah di Universitas Wijayapura maupun memberikan inspirasi bagi masyarakat. Dalam podcast kali ini kami mengundang sosok alumni yang sangat berprestasi, yakni Saudara Hardo Wahyudi, STMT. Selamat datang Mas Hardo. Selamat datang Pak, terima kasih Pak atas Pas undangannya. dong. Mas Hardo, gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Sudah lama nggak ketemu. Ya Pak, lama sekali ya Pak. Alumni di S1 Teknik Mesin kalau nggak salah ya. Betul, Ya tahun berapa itu Mas? tahun 2018. 2018. Selanjutnya Selanjutnya lulus S2 Magister Manajemen tahun 2020 di perguruan tinggi yang sama. di perguruan tinggi yang sama, Alhamdulillah, jadi S1 S2-nya di Universitas Wijayapura. Betul sekali. Mas Hardo. Ini kan adik-adik ini lagi marak-maraknya berkreasi, berinovasi dengan beberapa program ini. Makanya kami mengundang Mas Hardo. Karena salah satu pionir pergerakan mahasiswa kreatif di Universitas Wijayapura dimulai dari angkatan ya sekitar angkatan 2014-2013an lah ya. Iya. Mas Hardo, waktu kuliah di S1 itu aktivitas apa saja sih yang dilakukan? Kalau ngomong tentang aktivitas apa saja ya waktu masih kuliah, khususnya saya awalnya ketika masih mahasiswa baru saya aktifnya jadi UKM saja. Gitu ya. Semester 1, semester 2 saya masih aktif di UKM Trafo sama di BEM Fakultas Teknik. Tapi menginjak ke semester 3 akhirnya saya menemukan nih passion, khususnya di bidang penalaran pada saat itu, khususnya di PKM, PKM, seperti ya. itu. Nah, waktu itu semester 3 saya mendapatkan pendanaan hibah program kreativitas mahasiswa di bidang penerapan teknologi. Kebetulan kita mendapatkan pendanaan tuh dari Ya. pemerintah, Kemenristek Dikti ya. dari Kemenristek Dikti pada saat itu 7,5 juta untuk penerapan teknologi. Kalau Gitu. saya nggak salah ya, seingat saya sampai tidak lanjuti dengan kompetisi tingkat nasional apa namanya itu? Betul. Melalui serangkaian dari dari pendanaan tersebut, kemudian ada monitoring dan evaluasi, kemudian ditetapkan sebagai peserta Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional pada tahun 2016 pada saat itu. Diselenggarakannya di Institut Pertanian Bogor. Jadi pada waktu itu setelah dapat PKM sempat menjadi kontestan ya, Iya, betul. kontestan PIMNAS. Kontestan PIMNAS. Ya, permasalahan mungkin pertanyaan saya adalah, Mas Hardo kan mahasiswa Universitas Wijayapura ya. Di PIMNAS itu dengan berkompetisi dengan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi negeri ya. Dan di lembaga yang sangat kredibel, sangat besar seperti IPB waktu itu ya. IPB. Perasaan gimana sih untuk berkompetisi dengan mahasiswa dari perguruan tinggi yang lain? Ya, khususnya kalau untuk kita berkompetisi yang pasti yang pertama adalah kita harus percaya diri sih. Harus percaya diri terhadap kemampuan kita. Itu seperti itu. Kemudian selain itu juga kita harus mempunyai keberanian. Karena sebenarnya mahasiswa kan semuanya memiliki kesempatan yang sama nih Pak, khususnya di PKM nih. Semua mahasiswa mendapatkan kesempatan yang sama. Tinggal kita aja nih. Tapi tidak semuanya punya motivasi seperti itu. Iya. Nah, waktu itu suasana kebatinan ya. Suasana kebatinan berkompetisi di ajang sekelas PIMNAS itu bagaimana? Oh, kalau ngomong tentang itu seneng banget ya bisa sampai ke PIMNAS, padahal Maaf, senang apa takut? seneng, iya, takut iya, tapi kan kita juga ada proses nih sebelum kita diberangkatkan ke PIMNAS ya. Iya. Kita harus sudah pemberangkatan, semua harus by design sebenarnya Pak Budi. Mulai dari pelaksanaan, kemudian itu pasti kita dibimbing sama dosen pembimbing kita untuk menggali ketajaman itu. Kayak gitu. Oke. Ada capaian prestasi kalau nggak salah di situ. Iya, alhamdulillah pada saat itu dapat juara favorit presentasi ilmiah di PIMNAS 29. Pada saat itu dari 660 tim yang masuk ke PIMNAS, khususnya kalau di bidang kan dipecah lagi ya Pak, itu di bidang penerapan teknologi hanya ada 21 tim,
dan itu kebanyakan mayoritas adalah PTN. Gitu ya. Iya. Jadi bersaing dengan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi termasuk PTN yang besar-besar juga. Oh, Mendapatkan juara favorit presentasi favorit. ilmiah. Hebat. Mas Ado, tidak semua mahasiswa itu memiliki motivasi, memiliki passion, dan memiliki keberanian seperti itu. Jadi rangkaian acara itu, kegiatan itu, apakah tidak menjadikan Mas Hardo, katakanlah begitu, kecil hati atau apapun gitu di sana? Tidak, karena apa ya? Saya mendapatkan kesempatan yang luar biasa sampai di PIMNAS. Karena semuanya sudah by design, maka kita sudah dipersiapkan dari situ kayak gitu. Tapi selanjutnya kan bukan hanya PIMNAS atau PKMT saja ya. Betul. Ada beberapa kompetisi-kompetisi tingkat nasional yang diikuti oleh Mas Hardo dan timnya. Betul. Apa saja itu, Mas? Kebetulan pada saat itu Pak, tahun 2016 kan saya mendapat pendanaan PKMT sampai ke PIMNAS. Ya, Kemudian mendapatkan pendanaan lagi di tahun 2018. 2017. Itu langsung 2 judul. Saya langsung dapat pendanaan Dua judul. program ya? 2 program. Itu PKMT juga yang satunya PKMM, pengabdian kepada masyarakat. ya. Nah, kemudian pada saat itu saya mendapatkan kesempatan untuk konferensi nasional nih di PKM CSR. Pada saat itu tuan rumahnya di Universitas Mataram. Dan pada saat konferensi tersebut saya masih berstatus sebagai mahasiswa S1 pada saat itu. Jadi konferensi nasional program pengabdian pada masyarakat di Universitas Mataram, statusnya masih mahasiswa. Masih mahasiswa. Nah, presenternya dari mana saja? Presenternya banyak Pak, mulai dari universitas lain yang khususnya universitas, kemudian dari Mahasiswa juga? Enggak Pak, pada saat itu kebetulan saya mahasiswa satunya mahasiswa. Satu-satunya mahasiswa yang sebagai presenter di tahun berapa itu? Tahun 2018. Tahun 2018. Jadi 2016 itu PIMNAS, 2017 itu KBMI kalau salah ya? KBMI. 2018 PKM 2. PKM konferensi 2 judul itu. Baik. Waktu itu sebagai mahasiswa ya katakanlah begitu, nggak mungkin kan konferensi nasional dihadiri oleh mahasiswa saja. Ternyata satu-satunya mahasiswa. Terus dalam satu panel itu berapa orang sih? Dan siapa saja itu? Di dalam panel itu banyak ya Pak, mulai dari dosen, yang itu masih dosen, kemudian ada profesor, ada dokter kayak gitu. Jadi kecil sendiri gitu? Iya, masih mahasiswa. Saya masih pakai alma mater sendiri tuh, pakai alma mater Universitas Wijaya Putra. Sedangkan yang lain sudah Bapak Ibu dosen. Kemudian di sana pada saat itu juga ketemu sama review dari pengabdian kepada masyarakat juga. Iya. Dan alhamdulillah mendapat apresiasi juga. Oh, ini bagus ya program dari satu panel dengan reviewer juga? Iya, satu panel dengan reviewer. Itu pengalaman yang mungkin tidak akan terlupakan ya. Betul sekali. Oke, akhirnya dengan rangkaian 2018 selesai kan studinya ya? Iya, selesai. Studi 2018 saya selesai. Kemudian mendapat beasiswa 100%. Setelah diwisuda mendapat beasiswa 100% untuk program pasca sarjana di Universitas Wijaya Putra. Jadi langsung diambil juga? Langsung diambil juga. Gitu. Jadi rangkaian itu ada prestasi sebagai mahasiswa, katakanlah mahasiswa berprestasi pada waktu itu ya, mendapat kesempatan untuk studi di program pasca sarjana 2019. Selesai tahun 2020. Tepat waktu juga ya. Oke, Mas Hardo, kalau dilihat dari rangkaian kegiatannya atau aktivitasnya semasa kuliah, saya pikir ini membawa inspirasi ya bagi mahasiswa. Mudah-mudahan membawa inspirasi bagi mahasiswa sekarang dan mungkin juga motivasi. Nah, setelah lulus apa yang dilakukan? Di S1 dan S2-nya itu? Pada saat S1 sama S2 setelah lulus ya. Yang dilakukan banyak sih Pak, mulai berbisnis, kemudian menjadi content creator dan lain sebagainya. Bisnis, konten kreator. Bisnisnya apa sih? Bisnisnya kebetulan Pak pada saat itu kan lolos pendanaan KBMI, kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia tahun 2017. Oh, yang KBMI itu? Iya, yang KBMI. Temanya apa? 2019. Pada saat itu Bimbel Enggon Sinau. Jadi kreativitas mahasiswa bentuknya apa? Kewirausahaan, bimbingan belajar. Sekarang yang ditekuni itu? Itu yang ditekuni. Banyak siswanya? Alhamdulillah banyak Pak, apalagi khusus pada saat pandemi kemarin ya Pak, kita banyak alhamdulillah sih. Kalau banyak yang mengatakan pandemi, banyak yang kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya, alhamdulillah di pada masa pandemi tersebut malah kita banyak siswa yang masuk. Karena memang
membosankan ya kuliah sekolah secara daring seperti itu. Jadi banyak siswa yang masuk pada saat Perlu ada treatment tertentu ya, mungkin Iya, proses belajar atau metode belajar yang lain dan segala macam. Nah, selain karena pandemi dengan kuliah yang online, sekolah yang online misalnya, siswa-siswanya, apa kiat-kiat yang bisa yang dilakukan Mas Ardo? kiat-kiat dengan membuat konten kreator. Buat Konten kreator. konten kreator untuk Konten kreator untuk jadi gini. Saya kan di mana ini pandemi, Iya. kemudian sistem pembelajaran ini membosankan kan. Iya, iya, iya. Gimana sih supaya anak-anak khususnya teman-teman baik yang SMA maupun yang kuliah pada saat itu supaya tertarik untuk belajar lagi. Nah, dari ilmu yang saya pelajari pada saat S1 pada melalui kajian ilmiah mulai tersebut, penelitian, pengabdian dan sebagainya kita dapat ilmu tuh ya Ya. pada saat itu. Kemudian saya berinisiatif, kayaknya pada saat itu ada yang ngetren namanya aplikasi TikTok pada saat itu. Menggunakan aplikasi TikTok itu juga. Iya, saya pakai aplikasi TikTok, salah satu sebagai media pemasaran saya. Kalau yang lain kan misalkan kalau TikTok dibuat sebagai affiliate untuk jualan yang lain kayak jualan produk dan lain sebagainya. Nah, saya memanfaatkan itu untuk mengedukasi. Selain itu, saya juga menyelipkan bahasanya, saya ini juga jualan loh, kayak gitu. Sorry, mungkin saya bisa menggunakan terminologi educate content creator. Betul sekali. Wow, hebat banget. Jadi di masa yang lain sulit, ini bisa growth, bisa tumbuh. Iya, betul. Dengan educate content creator, kira-kira contohnya apa sih yang bisa diberikan edukasi melalui kreasi-kreasi itu? Oke. Pada saat itu awal pertamanya saya membuat tentang parafrase, bagaimana kita memparafrase sebuah kalimat khususnya untuk skripsi, kemudian untuk penulisan jurnal ilmiah supaya turnitinnya rendah. Nah, pada saat pertama kali saya membuat langsung tuh followernya banyak banget. Sekarang berapa followernya? Followernya sekarang 14.000 sekian, Pak. Hebat ya. Jadi hal sebenarnya simpel itu, parafrase dan segala macam. Iya. Tapi itu dielaborasi atau dibuat dalam satu konten ya. Konten, dan konten pendek. Konten pendek diupload di TikTok. Hebat ya. Dan banyak sekali model-model edukasinya, bukan hanya parafrase. Bukan hanya parafrase, saya juga di situ mengedukasi bagaimana sih cara daftar pustaka, penulisan daftar pustaka, kemudian bagaimana Itu simpel sebetulnya. Tapi masalah-masalah penulisan banyak seperti itu. Iya. Kalau mencari ilmu atau pengetahuan tentang itu mungkin agak sulit ya kalau menggunakan YouTube katakanlah begitu. Jadi diperpendek dengan TikTok. Hebat ya. TikTok. Ini idenya munculnya dari mana atau mungkin rangkaian dari kreativitas sejak kuliah ini? Betul. Ide-ide kontennya sebenarnya dari waktu kuliah itu sih, bahkan ya sering aktivitas khususnya literasi. Nah, itu pada saat kuliah kan menjadi habituasi tuh. Menulis, kemudian buat jurnal, kemudian ikut PKM CSR, itu akan menjadi ide, ini bagus nih kalau dibuat konten untuk ini, kayak gitu. Lebih menarik. Biar supaya gini loh, Pak, beda dengan konten kreator pada umumnya. TikTok kan pada umumnya digunakan tuh yang joget-joget dan lain sebagainya. Meskipun setahu saya begitu sih. Iya. Saya melihatnya begitu sih anak-anak sekarang itu. Tapi ternyata untuk edukasi juga bisa ya. Iya, betul ada. Dan itu edukasi. mendukung bisnis Mas Hardo karena di bisnis bimbingan belajar. Betul sekali. Kalau dilihat dari pertumbuhan, kalau dihitung dari pertumbuhannya, di mana pandemi itu pada turun, ternyata bisnis itu semakin naik karena salah satunya adalah educate content creator yang dibuat oleh Mas Hardo. Itu pertumbuhannya bagaimana? Alhamdulillah, kalau ngomong tentang pertumbuhan itu Saya nggak nanya angka kok. Itu iya. Betul. Kalau dilihat dari kuantitas dari jumlah tutor, Ya. jumlah tutor meningkat saat ini 18 tutor yang Awal mulainya saya baru 2 orang, kemudian saya sorry 2 orang itu di 2000 dua orang itu sejak saya kuliah semester 3 itu saya sudah mulai les secara pribadi. Pada saat gitu saya ya? belum punya nama Oke, sih sebenarnya. oke. Kemudian saya pernah ikut ke manajemen bimbel lain, kemudian
ada kompetisi bisnis, Ya. akhirnya membuat proposal, kita ajukan dan Ya itu tahun berapa itu? tahun Kita 2019. kita mulai start 2019 Ya, katakanlah begitu ya. 2019, betul. 2019 dengan dua Dengan tutor. dua tutor. Dengan perkembangannya termasuk membuat konten kreator edukasi tadi, Betul. itu di 2000 sekarang ya 2022. 2022. Itu berapa orang? Sekarang tutornya ada 18. Wow. tutor. Berapa persen itu? 19, 20, 21, 22. 3 tahun. Iya. Dari 2 menjadi 18. 18. Itu dari sisi pertumbuhan tutor Dari saja. tutor saja. Kalau tutornya banyak, berarti siswanya banyak. Iya, begitulah. Biasanya kan begitu. Iya. Berapa sekarang siswanya? Siswanya sekarang pada saat pandemi, pada saat puncak-puncaknya itu mencapai 80. Wow. Itu jumlah tutornya, karena pada saat pandemi kan bisa dilaksanakan secara online maupun offline nggak Pak? Yang offline Ya, itu ya. yang dekat-dekat aja. Kalau yang online tuh mulai dari Jogja. Wait. Offline dan online. Iya. Online-nya di daerah Di daerah Surabaya. Surabaya Barat. Surabaya Barat. Surabaya Barat pada khususnya. Kalau offline-nya sampai di mana? Sejauh mana? Online. Ya, yang online-nya. Kalau online-nya Jogja, Jawa Tengah, Semarang, kemudian Samarinda, sampai Wow. ke Samarinda, kemudian sampai di Jambi juga ada banyak. Kayak gitu. Itu efek dari TikTok tadi ya? Efek dari TikTok, karena salah satu efek dari TikTok banyak tuh yang nge-DM, akhirnya kan di TikTok ada tanya jawab, itu ada kayak menu tanya jawab, akhirnya mereka tanya di TikTok bla bla bla. Ada selain mereka tanya, saya memanfaatkan bahwasanya kita ada bimbel enggon sinau. Oh. Seperti itu. Sosial media yang lain juga digunakan? Sosial media yang lain juga digunakan. Seperti? Instagram, Facebook. Gitu. Itu juga untuk konten apa? Untuk- konten edukasi juga? Iya, ya ada konten edukasinya juga, media promosi kami. Jadi pertumbuhan hebat sekali 3 tahun dari 2 tutor menjadi 18. Dari kira-kira berapa siswa? Di 2019 menjadi 80. Pada 2019 itu Mulainya mulainya dingin ya. itu mungkin baru 10 siswa ya Pak. 10 siswa dengan 2 tutor ya. Dengan 2 tutor. Cukup ya. Cukup. Nah, kalau 80 nggak mungkin 2 tutor kan. Ya bener. Bisa-bisa nggak tidur itu. Tuh, lainnya nambah tutor kita. Ini yang menarik Mas. Jadi mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi seluruh mahasiswa ya, bukan hanya di Wijaya Putra tapi terutama di Wijaya Putra sih, karena ada satu profil kreatif ya, profil lulusannya sangat kreatif. Ternyata yang pertama saya melihatnya adalah pekerjaan, bukan hanya beban pemerintah. Kalau dilihat dari situ ya, Iya. Anda menciptakan lapangan pekerjaan tersendiri, meskipun katakanlah bentuknya informal, tapi bisa meng-hire atau meng-hire beberapa tutor tadi. Itu adalah salah satu. Baik saudara sendiri, Mas Hardu sendiri maupun tutor yang lain kan, tutor-tutornya kan itu. Yang pertama itu. Yang kedua dari sisi kreativitas, di mana pada saat pandemi ini semua mengeluh pada pemerintah harus begini, ternyata kegiatan usaha tersebut bisa lebih growth. Nah, ini menjadi salah satu poin yang sangat menarik dalam diskusi kita kali ini. Dan itu ternyata kalau boleh Bapak menarik benang merahnya, ternyata adalah kreativitas kuncinya. Betul sekali. Dan itu dimulai dari Bangku kuliah. Hebat. Ini mungkin menjadi inspirasi bagi adik-adik semua. Mas Ardo, waktu kita nggak banyak, tapi dari sisi kreativitas, dari sisi inovasi, dari sisi motivasi dan segala macam, sudah bisa ditarik benang merahnya bahwa setelah dalam masa kuliah itu kita tidak hanya berorientasi pada nilai dan lulus, Betul. tapi ada aktivitas-aktivitas lain. Termasuk tadi Mas Ardo beraktivitas untuk bidang PKM dan segala macam, ada PIMNAS Konferensi Nasional. Ternyata kegiatan usaha yang ditekuni saat ini adalah dilahirkan dari bangku kuliah. Iya. Nah, ada nggak sih pesan untuk mahasiswa, mungkin kiat bagi mahasiswa untuk studi itu, ya bukan hanya di sekolah, ya kuliah, pulang dapat nilai sudah selesai gitu Betul ya. sekali. Ya. Ya. Apa kira-kira Mas Adu? Mungkin kiatnya gini ya Pak, teman-teman pada saat ini kan banyak nih yang pengen kuliah tapi belum punya rezeki, seperti halnya teman-teman yang saat ini menjadi mahasiswa. Jadi saya mengajak teman-teman, yuk manfaatkan selagi kita masih pangkatnya mahasiswa, di dada kita masih statusnya sebagai mahasiswa, yuk kita manfaatkan maksimal mungkin untuk berkiprah, khususnya bermanfaat untuk diri kita pribadi dan umumnya bermanfaat untuk lingkungan, untuk orang lain.
Jadi kan banyak peluang Mas Ardo ya. Kita kembali lagi masa-masa kuliah ya. Mungkin salah satu pionir-pionir di angkatan Mas Ardo. Kuliah itu studi itu bukan hanya ke dalam kepentingan studi dan pembiayaan saja. Tapi ada beberapa alternatif-alternatif atau peluang-peluang ya. Peluang-peluang untuk berusaha bahkan untuk pembiayaan-pembiayaan usaha. Kalau boleh dikatakan bimbel ini juga dibiayai oleh Kementerian. terima kasih dong kepada kementerian. Terima kasih untuk Karena diberikan kementerian. kesempatan itu dan untuk hidup kita, hidup Iya. Mas Ardo sekarang. Oke Mas Ardo, yang terakhir ini. Ternyata studi itu bukan hanya sekedar mengejar nilai dan ijazah saya. Ya. Oleh karena itu harus dimanfaatkan dan peluangnya sangat besar sekali. Salah satu adalah profil Mas Ardo. Kalau boleh saya memberikan sebutannya sebagai salah satu educate content creator yang bisa bermanfaat untuk masyarakat dan juga bermanfaat untuk bisnis Mas Ardo sendiri. Ada catatan yang lain untuk adik-adik Mas Ardo yang sekarang lagi studi di UWP misalnya? Untuk yang masih studi di WP, yuk teman-teman kita Aduh, sana manfaat. Mas. Oke. Kamera di sana Mas. Ya teman-teman semua kita manfaatkan selagi kita masih mau menjadi mahasiswa, maksimalkan selama kita menjadi mahasiswa bisa mengikuti, jangan hanya beraktivitas di dalam kelas saja, tapi kita bisa mendapatkan pengalaman itu dari berbagai kesempatan. Apalagi sekarang sudah difasilitasi kamu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu peluangnya semakin luas ya. Semakin. Baik, terima kasih Mas Ardo atas informasinya, inspirasinya. Saya melihat bahwa sesuatu yang harus kita kembangkan bersama ya, bahwa mahasiswa tidak hanya kuliah tapi juga beraktivitas kegiatan-kegiatan yang lain dan itu banyak peluang. Peluang yang diberikan baik oleh pemerintah misalnya beasiswa dan segala macam. Sekarang berbagai macam beasiswa dan Mas Ardo mungkin nggak merasakan bahwa sekarang pun banyak industri-industri BUMN, BUMD yang memberikan fasilitas beasiswa udah ada di kita. Harusnya lebih berprestasi dibanding Mas Ardo kan begitu. Iya, betul. Artinya SPP ya sudah agak Sudah dibebankan oleh bukan beban dari orang tua katakanlah Iya. gitu. Harusnya lebih banyak berkreasi. Terima kasih Mas Ardo. Mudah-mudahan profil satu ini lulusan dari Universitas Wijaya Putra memberikan inspirasi bagi kita semua, terutama adik-adik mahasiswa, dan memberikan motivasi. Ternyata kuliah itu asik, kuliah itu bisa merupakan pintu masuk untuk berusaha kan begitu. Dan yang lain saya tunggu alumni-alumni UWP untuk bergabung, join, memberikan informasi dan wawasan pada podcast Back to Campus. Terima kasih Mas Ardo. Sukses selalu ya. terima kasih Pak Assalamualaikum. Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.